Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu yang ada dimanapun Anda berada. Kembali lagi kepada acara Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Masih bersama saya Muhammad Zudi Anwar sebagai host pada kali ini. Nah, saat ini kita sudah ditemani oleh bintang tamu kita pada kali ini. Jadi ini sangat jarang ada pada acara sebelum-sebelumnya. Nah, ini kita kenalkan, ini dari sahabat Bawaslu dari PPL UIN Wali Songo Semarang. Nah, monggo kenalan. Yang ini masnya namanya siapa? Perkenalan ya mas, saya Sukron Faiz Irsyad. Sukron Faiz Irsyad. Iya, bisa dipanggil Sukron aja mas. Oke. Angkatan 19. Angkatan dari, 19. Iya, dari FISIP UIN Wali Songo Semarang. Ini sudah berapa semester mas? Berarti ini baru masuk semester 6 sih mas, baru seminggu kuliah udah. Terus untuk mbaknya? Saya Liana Oktavianingrum. Sama seperti masnya, saya mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dari Fakultas Ilmu Sosial dan juga Ilmu Politik. Sekarang angkatan 2019. Angkatan 2019 ya? Sama di semester 6 juga. Semester 6. Nah, ini kan teman-teman sahabat PPL UIN Wali Songo yang ada di Bawaslu Kota Semarang ini. Kira-kira bagaimana sih kok bisa magang di Bawaslu Kota Semarang ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Bawaslu yang ada di rumah. Mungkin Mbak Okta dulu. Baik, mungkin terima kasih banyak atas pertanyaannya ya Mas Yudi. Ya. Sebelum kami masuk ke Bawaslu Kota Semarang ini, kita kan mendapat sosialisasi PPL dari kampus terlebih dahulu ya. Dari kampus juga memberikan beberapa daftar dari MOU yang ini salah satunya dari kampus juga bekerja sama, di mana ini ada beberapa instansi yang memang kita sekiranya kita bisa menempati gitu kan. Dan salah satu daftar itu ada Bawaslu Kota Semarang. Jadi tapi di antara daftar-daftar tersebut banyak juga instansi lain yang ada di dalamnya. Sebelumnya kita melakukan riset ya, mungkin survei tempat terlebih dahulu. Mungkin kan dari beberapa tempat ini banyak kelebihan maupun kekurangannya masing-masing ya Mas. Nah dari situ sebelum kita datang ke Bawaslu ada juga beberapa tempat yang memang sekiranya banyak kelebihannya daripada kekurangannya, tapi entah kenapa saya dan juga teman-teman lebih menyiapkan lebih serpnya gitu ya ke Bawaslu Kota Semarang gitu sih Mas. Jadi serpnya ini soal apa sih? Ada kaitannya soal ilmu politik atau terkait kepemiluan atau dan lain-lain? Gimana? Ya mungkin serpnya ya kurang lebih memang selain sejalur dengan apa yang kita cari ya, mungkin sesuai dengan jurusan kita. Di Bawaslu Kota Semarang ini orang-orangnya sangat ini loh Mas, terbuka sekali ya, dengan anak-anak kita yang ingin ikut tergabung di dalamnya. Kita kan juga ingin mau belajar, masih baru gitu. Nah Bawaslu ini memberikan wadah yang sangat luas, di mana dari persyaratan ataupun itu tidak menyulitkan kita sebagai mahasiswa untuk ingin bergabung praktik kerja lapangan di sini. Oke. Nah, gimana tanggapan Mas Sukron tadi terkait apa sih, bagaimana sih pengalamannya terkait magang di sini itu ya? Jujur saya diberitahu dari Mbak Okta sendiri terkait magang di Bawaslu gitu. Pertama kan saya memang belum ada niatan cari tempat magang awalnya. Terus ada teman kelas termasuk Mbak Okta terus mengajak di lewat grup WA, terus diajak ayo ikut magang, tapi kami mencari tempat dulu. Terus selang 1 minggu kalau nggak salah. Setelah 1 minggu terus si Mbak Okta terus sama yang lain itu cari tempat. Terus ada 3 opsi katanya. Yang 2 apa lupa saya. Terus ketemu itu Bawaslu. Nah, terus kami diskusikan, terus setelah makan waktu diskusi, terus kami memutuskan untuk di Bawaslu gitu. Tapi sebelumnya sudah ada gambaran atau planning ke tempat-tempat lain atau gimana? Awalnya sih sempet diajak
magang di ibu kota, cuman ya ibu kota maksudnya di Pemkot gitu? di DPR. Oh, di DPR. Ya, oke. DPR. Tapi ya ada kendala pribadi lah. Kendala pribadi. Jadi nggak saya itu apa? Nggak saya ACC ikut teman yang ke Jakarta. Jadi ikut yang ke Bawaslu. Mungkin ya selain dekat dari kampung halaman juga di Semarang juga kan, di dekat kampus juga. Jadi aksesnya lebih mudah lah. Aksesnya lebih mudah ya. Dari UIN ke Semarang Utara itu butuh berapa menit untuk perjalanan itu, Mas? Sepertinya dari UIN ke Bawaslu kurang lebih 20 menit, Mas. 20 menitan Iya. ya. Kalau tidak macet. Oke, kalau tidak macet. Tapi seringnya di arah situ itu macet ya. Iya, jadi ya agak lambat. Agak lambat. Mas dan Mbaknya ini magang di Bawaslu berapa lama? 45 hari. 45 hari. Oke, 45 hari itu kan biasanya kalau kampus-kampus lain, universitas lain, perguruan tinggi lain itu kan masa PPL atau PKL-nya. Kalau di tempat-tempat lain itu bahasanya PKL ya. Nah, ini kalau di UIN PPL, oke. Itu biasanya kan 30 hari. 30 hari atau kurang dari 30 hari ada dari tempat-tempat atau perguruan tinggi lainnya. Nah, kenapa sih kok magangnya lebih lama dari tempat-tempat lain itu sendiri? Mungkin ini juga ya Mas, menyesuaikan ketentuan kampus dan juga menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Mungkin kalau 1 bulan itu dirasa terlalu cepat ya Mas. Jadi kita sebagai mahasiswa juga mendapatkan manfaat atau dari tempat tersebut kemungkinan kurang benefitnya. Jadi apabila ditambahin mungkin 25 hari lagi ya, itu kita juga dapat lebih secara penuh gitu, dapat pengalamannya terutama. Nah, selama magang di Bawaslu apa ya sih yang didapat di Bawaslu itu? Mungkin dari pengalaman kerja nyatanya, terus mungkin soal materi atau terkait pendidikan politiknya. Mungkin bisa disampaikan Mas kepada sahabat Bawaslu di rumah. Mungkin pengalaman saya ya Mas. Ya. Selama di Bawaslu ini awalnya tuh saya mengerti Bawaslu cuman sekedar badan pengawas pemilu, tidak lebih. Sekedar badan pengawas pemilu. Iya, Oke. tidak lebih. Dulunya saya menganggap pelaksanaan pemilu itu lebih condong ke KPU. Lebih condong ke KPU. Iya, Oke. jadi mengenai Bawaslu masih belum paham. Semenjak magang di Bawaslu ini, saya menjadi mengerti bahwa ternyata tuh di dalamnya sangat kompleks. Ada berbagai divisi, mulai dari OSDM, terus pengawasan, terus ada penanganan pelanggaran juga. Ternyata ada penanganan pelanggaran. Ternyata awalnya yang saya mengira hanya pengawasan, ternyata ada penanganan pelanggaran, terus sengketa juga, terus bagian kehumasan juga. Ternyata di dalamnya sangat kompleks. Ya mungkin pengalamannya saya jadi lebih tahu terkait Bawaslu, terus tahu peran saya sebagai generasi penerus bangsa lah untuk melanjutkan demokrasi. Alangkah baiknya tahu dulu apa itu lembaga-lembaga untuk menjalankan demokrasi itu sendiri. Mungkin itu sih Mas. Oke. Berarti dulu itu cuma yang diketahui itu KPU Kota Semarang ya sebagai pelaksana pemilu Pileg, Pilpres dan Pilgub gitu ya. Iya. Jadi yang ditahu cuma itu ya awalnya. Iya. Jadi memang sahabat Bawaslu yang harus diketahui apa yang sudah disampaikan dari teman-teman PPL setelah magang di dunia politik. Jadi teman-teman PPL ini sudah mengetahui banyak apa sih yang ada di dalam lingkup soal pemilu dan siapa sih penyelenggara dan bagaimana sih jajarannya dan lain-lain. Nah,
kaitannya pemilu ini Mas yang sudah diketahui selama magang di Bawaslu. Itu ada beberapa tahapan ya, kalau nggak salah itu ada terkait tahapan DPT, tahapan DPS, terus ada tahapan kampanye, penghitungan dan pemungutan suara. Nah, itu kalau di tahapan kampanye nih Mas, di tahapan kampanye sih, yang diketahui Masnya itu gimana sih selama di Bawaslu ini terkait tahapan kampanye sendiri itu? Oke, selama di Bawaslu nih, itu kan ada tadi yang disampaikan ada 5 divisi ya. Iya. 5 divisi, divisi penanganan pelanggaran, divisi OSDM, pengawasan, terus divisi sengketa sama humas dan datin, hukum humas dan datin ya. Nah, yang Masnya ketahui itu apa sih dari tugas dan fungsi dari mereka sendiri itu selama magang di Bawaslu, apakah sudah disampaikan atau diperjelas soal dunia politiknya? Mungkin mulai dari divisi pengawasan kali ya. Divisi pengawasan. Oke. Divisi pengawasan itu mencakup mengawasi jalannya pemilu. Bukan berarti pas hari H pemilu, namun dari masa apa? Dari masa tahapan sampai masa hari H itu ternyata ada banyak sekali tahapan. Dimulai dari tahapan merekap apa DPT apa data pemilih? Iya. Oh, data pemilih. Iya. Okay. Data pemilih, terus merekap data pemilih. Ya. Jadi kayak merekap daftar pemilih gitu ya, daftar pemilih berkelanjutan gitu ya. Iya. Selama 6 tahapan ini ya. Iya. Terus sampai kepada pengawasan hari menjelang pemilunya kan ada pengawasan kampanye juga. Oke, pengawasan kampanye. Pengawasan calon juga, pengawasan terus calon. Pengawasan pendaftaran juga termasuk termasuk pengawasan termasuk pengawasan dari beberapa tahapan yang ada di dalam pemilu gitu ya. Oke. Itu beberapa yang diketahui selama magang itu ya, yang sudah dapat ilmu sedikit mungkin yang bisa disampaikan ke sahabat Bawaslu. Terus nah, itu yang terkait divisi pengawasan. Nah, ada divisi-divisi lain nih dari Mbak Okta sih. Mbak Okta itu sudah mendapatkan ilmu soal politik ya di dunia politik di lembaga Bawaslu gitu. Nah, kalau soal penanganan pelanggaran sendiri itu dari Mbak Okta yang paham itu apa sih? Setahu saya dari penanganan pelanggaran itu apabila ditemukan maupun adanya sebuah laporan ya Mas. Ditemukannya sendiri ini dari pertama tadi divisi pengawasan yang sudah melakukan, lalu adanya temuan-temuan di lapangan itu bisa diserahkan lagi ke divisi penanganan pelanggaran. Divisi penanganan pelanggaran. Nah, nanti di divisi penanganan pelanggaran ini akan dipilah baik itu temuan maupun laporan. Nah, di situ akan ditindaklanjuti itu penanganan pelanggarannya dalam jenis apa. Bisa saja pelanggaran baik dalam contohnya ya netralitas ASN. Netralitas ASN. Ya. Terus ada pelanggaran yang dilakukan saat money politik, contohnya kampanye hitam seperti itu. Nah, nanti di situ divisi penanganan pelanggaran melakukan investigasi lebih lanjut. Tindak lanjut gitu ya. Tindak lanjut lagi atas hal tersebut. Dan nanti akan selanjutnya di sidang lebih lanjutnya. Lebih lanjut. Nah, kalau terkait ini biasanya kan di lembaga Bawaslu itu ada pembuatan tag video sosialisasi dan ke ranah bagaimana kita juga menyampaikan sosialisasi secara tidak langsung melalui online ke masyarakat. Nah, itu apakah dari teman-teman magang atau PPL yang dari UIN ini sudah membuat kreativitas sendiri atau tertentu di lembaga Bawaslu sendiri itu? Mungkin kemarin kita udah dikasih wewenang
sama Bapak Arif selaku Kodis Hukum, Humas dan juga Data Informasi ya Mas. Kita diberikan ini sebuah tugas untuk membuat dalam katanya video informatif lah. Nah, kita ini kemarin juga melakukan wawancara kepada teman-teman yang ada di wilayah kampus kita, Universitas Islam Negeri Wali Songo. Nah, untuk mengetahui seberapa tahunya sih mereka tentang Bawaslu. Nah, memang pada faktanya banyak sekali yang belum tahu Bawaslu itu apa. Ya mungkin sama seperti saya dan juga Mas Sukron belum masuk ke sini ya. Nah, mungkin memang sangat kurang sekali sosialisasi di masyarakat. Nah, mungkin untuk lebih ke depannya, semoga setelah kita keluar dari sini, kita juga dapat menerapkan hal tersebut ke masyarakat terutama sih Mas. Gitu. Itu isinya tentang apa sih? Isinya tentang gimana sih mahasiswa ini melakukan atau bagaimana peran mereka nantinya dalam melakukan pengawasan partisipatif di pemilu tahun 2024. Untuk persiapan pemilu tahun 2024 itu berarti ada terkait kesan dan yang sifatnya sosialisasi kepada masyarakat untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu tahun 2024 seperti itu ya. Iya, Mas. Jadi apakah ada yang ingin disampaikan lain selama magang di Bawaslu ini? Mungkin dari saya ya Mas. Peran pemuda itu sangat penting kata kamu. Pengalaman saya pas melakukan wawancara ternyata banyak sekali mahasiswa, mungkin mahasiswa baru sih Mas. Jadi kurang tahu tentang pemilu gitu. Mereka benar-benar tidak tahu apa itu pemilu. Jadi mungkin Bawaslu atau mungkin pihak-pihak terkait bisa lebih lagi mensosialisasikan terkait pentingnya pemilu, terus pentingnya peran kalian untuk pemilu, untuk peran kalian sangat penting bagi negara begitu. Karena mereka itu terlihat seperti mungkin kesadaran politiknya masih perlu didorong sih Mas mungkin. Jadi saya harap dari pihak Bawaslu sendiri khususnya mungkin bisa lebih mensosialisasikan bahwa perannya mereka itu sangat penting buat kemajuan demokrasi kita ini. Nah, terkait ini Mbak, ini kan keikutsertaan perempuan itu kan kalau di dalam dunia pemilu itu kan 30%-nya ya ikutsertaan sebagai penyelenggara ataupun 30% ataupun lebih. Nah, gimana sih itu menurut Mbak Okta sendiri itu terkait hal itu? Ini ya Mas, lebih bentar boleh dikat nggak? Boleh dikat. Mau batuk? Ya, oke. Caranya Cantik. Lanjut. Gini ya Mas, menurut saya sendiri peran perempuan dalam pemilu atau penyelenggara pemilihan umum sendiri ini sebelumnya kita kan sudah dibuatkan undang-undang ya. Maaf koreksi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang keikutsertaan perempuan terutama ya. Minimal 30%. Seharusnya ini menjadi peluang emas bagi perempuan untuk kita dapat ikut andil serta gitu kan. Tapi dalam faktanya malah perempuan ini cenderung sangat minim. Tapi memang dari datanya, dari tahun ke tahun ini peran perempuan itu selalu mengalami peningkatan. Tapi apabila kita melihat kembali komisioner yang telah terpilih kemarin, memang sangat disayangkan peran perempuan di sana masih sangat minim. Bahkan tidak mencukupi atau mengakomodasikan 30% tersebut. Nah, mungkin kedepannya kita sebagai perempuan, terutama saya sendiri, dapat juga ikut bergerak dan sadar bahwa partisipasi atau peran perempuan dalam dunia pemilu ini sangatlah penting, begitu Mas. Bukan hanya dalam lingkungan mahasiswa ya, tapi mungkin kita juga melingkup orang-orang di bawah saya. Merasakan ya? Ya, keluarga-keluarga terdekat saya terutama yang memang apabila dapat dikatakan perempuan itu untuk andil dalam pemilu itu merupakan hal yang canggung, hal yang aneh gitu. Mungkin kedepannya kita juga bisa sama-sama untuk saling mengingatkan, terutama dalam pendidikan politik lebihnya seperti itu. Oke, berarti artinya ada peluang besar untuk perempuan itu untuk mengikuti di dalam dunia pemilu gitu ya. Oke, jadi
apa sih yang dirasakan dari teman-teman PPL UIN Wali Songo selama di Bawaslu ini, apa magangnya di Bawaslu ini? Apakah ada hal-hal yang kurang atau gimana? Mungkin dari saya ya Mas, hal-hal yang saya rasakan selama magang di Bawaslu ini, ternyata Bawaslu itu cukup menyenangkan, cukup santai di dalam lembaganya. Namun selain santai juga mereka itu sangat welcome ya. Iya, sangat welcome, dan juga mereka itu ya support lah untuk kami mencari ilmu di sana. Jadi kami merasa senang, merasa disambut lah oleh mereka. Itu tanggapan dari perwakilan dari cowok. Nah, sekarang yang dari cewek nih, tanggapannya seperti apa nih? Apakah melihat dari kesekretariatan di Bawaslu itu ada kurang atau lebihnya gitu? Mungkin untuk dari lingkungan kerjanya kerja, saya merasa nyaman, sangat nyaman sekali. Okay. Dapat dilihat dari staff-staffnya tuh yang tidak membedakan, apalagi kita anaknya masih belajar, tuh malah disambut dengan baik gitu. Apapun yang kita keluh kesahkan, apapun yang kita ingin pertanyakan, itu memang sangat diterima dan juga diberikan feedback yang sangat luar biasa. Nah, untuk yang selanjutnya nih, yang terakhir nih, yang mau disampaikan ke sahabat Bawaslu di rumah ini, apakah ada pesan dan kesan untuk sahabat Bawaslu yang ingin disampaikan? Ya mungkin dari saya dulu ya. Untuk mungkin sahabat Bawaslu di luar sana, jangan pernah takut untuk belajar. Contohnya seperti kita yang emang boleh lihat? Yang kamera nih. Yang kamera nih. Ulang. Ya mungkin untuk teman-teman Bawaslu di luar sana, intinya jangan pernah takut untuk berproses dimanapun kalian berada. Contohnya seperti kita yang awalnya memang tidak tahu apa-apa, terutama tentang Bawaslu. Di sini kita diajari memang dari hal yang sangat mendasar, sampai sekarang kita mungkin pengetahuannya bisa untuk mengedukasi teman-teman yang lain yang mungkin memang sangat kurang tentang pengetahuannya di keduniaan pemilu seperti itu. Jadi mungkin berproseslah dimanapun kalian berada, dan intinya jangan takut. Intinya tapi Bawaslu itu tempat yang baik gitu loh, tempat yang cocok banget buat kita kalau mau berproses. Apalagi kalau kalian teman-teman, contohnya dari ilmu hukum maupun ilmu politik, FISIP terutama, ingin menggali lebih dalam pengetahuannya, terutama tentang kepemiluan, itu Bawaslu Kota Semarang sangat dianjurkan. Mungkin teman-teman sahabat Bawaslu sekalian, mungkin peran politik kalian itu benar-benar diperlukan. Jadi belajar di Bawaslu ini merupakan langkah awal sekali buat kalian untuk bisa berperan di politik. Mungkin seperti itu kawan-kawan. Berarti harapan kedepannya untuk Bawaslu itu apa, Mas? Mungkin dari saya pribadi ya, Mas. Dari saya pribadi mungkin harapannya Bawaslu ini bukan hanya lembaga pemerintah maupun lembaga penyelenggara pemilu saja, melainkan harapan saya Bawaslu ini dapat mengedukasi orang banyak untuk terlibat dalam pemilu, karena mengingat peran mereka sangat penting untuk pemilu, hak mereka sangat dibutuhkan. Mungkin dari saya harapannya sosialisasi dari Bawaslu itu sendiri harus dimasifkan lagi. Mungkin di media sosial sudah sangat masif kan, kita lihat di Instagram, di YouTube sudah sangat aktif. Mungkin lebih dari itu bisa dimasifkan lagi agar semua orang bisa terakses, semua orang bisa mendapat informasi itu. Jadi semua orang bisa mengerti tentang pentingnya pemilu, pentingnya mereka, pentingnya hak mereka, agar mereka bisa intinya mereka bisa berperan
haknya bisa berguna untuk negara. Kalau harapan Mbak Okta sendiri itu seperti apa? Ya mungkin untuk lebih ke depannya ya Mas, pengawasan partisipatif terutama ke masyarakat itu lebih gencar dilakukan oleh Bawaslu. Tidak hanya dalam lingkungan atas saja tapi sampai menyeluruh sampai ke bawah-bawah. Mungkin dari pemilih awal, pemula yang memang belum paham ataupun bagaimana cara menggunakan hak mereka untuk memilih, itu bisa dilakukan sosialisasi yang lebih mendalam. Sosialisasi. Begitu. Jadi sahabat Bawaslu, hal-hal yang perlu diketahui ini adalah pengalaman dari teman-teman PPL UIN Wali Songo di Bawaslu Kota Semarang. Apa saja yang sudah didapat dan pengalaman yang didapat. Mungkin teman-teman atau sahabat Bawaslu yang ada di rumah mungkin tertarik untuk magang di Bawaslu Kota Semarang. Silakan untuk mempersiapkan berkas-berkasnya dan syarat-syaratnya, terutama di surat pengajuan dan surat kesehatannya dan surat vaksinnya, seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau ingin disampaikan lagi? Ini sih Mas, mungkin ini kan kita juga Bawaslu sedang mempersiapkan tahapan di 2024 ke depan. Mungkin ada nggak inovasi ataupun terobosan lagi untuk kedepannya, contohnya tadi kita juga mempermasalahkan sosialisasi ke masyarakat. Apakah mungkin kedepannya akan dicanangkan atau adanya program-program kerja seperti itu? Jadi di Bawaslu Kota Semarang sendiri itu ya Mbak ya, ada beberapa program yang memang sudah beberapa dijalankan terkait program-program untuk persiapan pemilu tahun 2024. Di antaranya kita juga ada namanya APU. APU itu salah satu program sosialisasi ke tingkat kelurahan, jadi ke tingkat ke bawah dan lain-lain. Jadi ada kelurahan pengawasan, kelurahan anti politik uang itu tadi. Terus juga kita sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa di beberapa universitas melalui MOU kerjasama kita dengan beberapa universitas di Kota Semarang. Jadi memang dari situlah kita menjalin hubungan untuk membangun karakter pengawasan di dunia ilmu politik. Nah, apalagi politik kali ini kan lagi gencar-gencarnya, dan apalagi pemilu 2024 ini sudah persiapan untuk calon-calon baru kan gitu kan. Nah, ini kita memang sudah mempersiapkan itu semua. Dan terkait juga data pemilih, kita juga memang benar-benar mempersiapkan itu dari data pemilih berkelanjutan yang memang sebelumnya data-data itu sudah ada pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Tapi kita di daftar pemilih berkelanjutan ini memang kita mendatai data pemilih itu sendiri biar tidak ada kelewatan dan tidak ada kekurangan. Jadi sudah sesuai jumlah yang ada di Kota Semarang dan sesuai jumlah yang ada di data KPU Kota Semarang. Kan memang kita menyesuaikan dan lain-lain. Nah, sifatnya kalau untuk sosialisasi turunan ke bawah itu kan memang nantinya kita juga ada di jajaran tingkat kecamatan, juga ada di tingkat kelurahan, sama di tingkat pengawas TPS. Nah, jadi di beberapa tingkat itu tadi akan melaksanakan juga penyampaian secara langsung di tempat. Kalau kali ini kan memang kita melalui media ya. Seringnya memang kita melalui media karena ini lagi COVID-19, jadi memang kita harus menjaga kesehatan kita dan menjaga jarak untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti itu ya. Barangkali kita cukupkan sampai di sini untuk sahabat-sahabat Bawaslu. Mungkin sudah jelas sekali ya apa yang sudah disampaikan, pengalaman-pengalaman dari teman-teman PPL UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk terakhir nih, mari kita sama-sama ucapkan tagline Bawaslu Kota Semarang. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam Awas, salam integritas.